Desa ini nggak pernah sepi. Pagi hari, kita dengar suara ayam berkokok, petani yang mulai bekerja di sawah, dan bau tanah basah setelah hujan. Tapi tahun ini beda. Semua yang kami perjuangkan semakin susah. Bukan cuma cuaca, tetapi juga harga pupuk, hama yang semakin banyak, dan bantuan yang serba susah. Kami orang desa, gak bisa lari dari kenyataan, tapi kami tidak menyerah begitu aja. Lihat ini, Wi. Daunnya udah mengkuning, hama makin banyak, pupuk juga makin mahal. Rasanya udah gak ada jalan keluar lagi. Aku ngerti kok, Bu. Tapi kalau kita terus menyerah, siapa coba yang akan bertahan di sini? Kita harus cari cara lain, Bu. Sebentar. Iya deh, Bu. Aku nemu di artikel ini, aku nemu tuh cara bikin pestisida dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Gampang kok, Bu. Nggak perlu beli mahal-mahal. Jadi cara alami, gimana tuh, Wi? Nanti aku ajarin, Bu. Ini bisa jadi solusi kita dan petani lain juga. Kalau nggak ribet, aku coba deh. Semoga saja nanti kita bisa minta bantuan ke petani lain. Karena kabar serangan hama semakin menyebar, hal itu membuat teman Dewi bernama Syafirna penasaran dan memutuskan untuk datang ke rumah DWI. Assalamualaikum, Dwi. Permisi. Waalaikumsalam. Oh, Firna. Iya, lama nggak ketemu kita. Iya, permisi ya. Iya, nggak apa-apa. Firna, kita lama udah nggak ketemu. Iya, aku dengar dari teman-teman tentang kondisi desa yang ada di sini. Katanya, lagi. Aku Firna, kita lama nggak ketemu, Fir. Iya, aku dengar dari teman-teman tentang kondisi yang ada di desa ini. Jadinya aku pengen lihat secara langsung. Aku juga bawa HP buat bikin dokumenter. Oh iya, pas banget, Firna. Bentar ya, aku panggilin ibu aku dulu. Iya. Firna, kenalin ini ibu aku, Ibu Fadia. Bu, ini kenalin teman aku dari Jakarta, namanya Firna. Oh, ya duduk-duduk. Ya, makasih. Jadi ini Firna, Bu, teman aku dari Jakarta. Dia mau bantu petani di sini, buat dokumenter. Bantu? Cuma bawa HP doang? Enggak, Bu, saya di sini nggak cuma buat dokumenter aja. Saya bisa ngasih ide-ide buat bantu petani yang ada di desa ini juga, Bu. Bener banget, Bu. Jadi Firna ini bukan cuma buat dokumentasi aja, tapi bantu buat nyari solusi-solusi buat petani di desa ini. Kalau cuma ambil gambar doang mah, mending nggak usah. Tenang aja, Bu. Di sini saya bakal ngasih solusi juga buat petani. Keesokan harinya semua warga berkumpul di balai desa untuk mendengarkan pengumuman dari Pak Salman selaku kepala desa. Bantuan pupuk akan saya bagikan untuk minggu depan. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, untuk bantuan ini hanya untuk para petani yang termasuk golongan para kelompok tani. Dan juga para kelompok tani ini juga sudah menyetorkan hasil panen mereka pada minggu ini. Loh, Pak, kami ini nggak ikut kelompok tani. Gimana bisa dapat bantuan? Kelompok tani, ini cuma buat yang itu aja, yang lain nggak pernah didengar. Pak, kalau cuma ngurusin angka, gimana mau dengar suara kami yang sudah berjuang di sawah? Ini gimana dong solusinya? Gimana Pak solusinya? Gimana? Ini masalah utama kita, Fit. Banyak petani yang belum terdaftar, tapi kerja kerasnya sama kayak petani lain. Oh, jadi ini yang perlu dilihat banyak orang. Setelah pengumuman di balai desa, Ibu Fadia mengajak anaknya Dwi dan Syafirna untuk mengecek sawahnya. Bu, lihat deh. Ini padi tumbang bukan karena angin, tapi karena memang ada yang sengaja nginjek, Bu. Sabotase? Siapa yang bisa sabotase sawah kita? Bu, lihat deh. Ada sendal. Iya.
Wah, ini bukti nyata, Bu. Kalau nggak segera diselesaikan, ini bisa jadi masalah yang serius, tahu? Bener banget, Bu. Apa kata Firna? Ini semua kalau kita sepelekan bisa jadi masalah besar, Bu. Ada apa ini, Bu? Jadi gini Pak, padi-padi saya pada rusak gara-gara ada yang nyabotase sawah saya. Iya, bener banget, Pak. Kayak ada yang sengaja gitu loh, Pak. Ini buktinya. Terkadang kalau kita terlalu mandiri itu banyak yang nggak suka, Bu. Apalagi hasil tanam Ibu baik dari petani-petani yang lain. Coba lihat belakang-belakang. Terkadang petani-petani juga merasa risih, Bu, kalau hasilnya Ibu lebih baik daripada punya petani yang lain. Iya, bener banget itu, Bu. Setelah pertemuan di sawah, mereka semua berkumpul di rumah Bu Fadia untuk membahas strategi dalam mengatasi hama yang melanda. Kita nyiapin video singkat nih buat diposting ke sosial media biar bisa jadi perhatian banyak orang. Tapi kita juga harus siap sih sama responnya. Kalau menurutku, sosial media bukan salah satu perantaranya sih. Kita harus bisa memberikan contoh juga, karena petani di sini kalangannya sudah lansia. Setuju sih. Jadi nanti kita tuh bisa ngadain pelatihan gitu kecil-kecilan dari petani. Gak peduli mau yang kelompok tani ataupun bukan. Kita bisa ngadain pelatihan untuk mengatasi hama untuk petani. Jadi nanti kita tuh kayak ngadain pelatihan gitu buat petani-petani kecil. Kalau itu beneran bisa dilakukan, Ibu ikut. Cuman ya buktiin, jangan cuma ngomong doang. Pasti Bu, nggak harus langsung besar. Kita mulai dari yang kecil-kecilan dulu. Yang penting bisa dilakuin bareng-bareng. Setelah disepakati, mereka bersama Pak Andika memberikan penjelasan ke para warga. Ini salah satu inovasi untuk mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Kita bisa menggunakan pestisida organik. Ini salah satu contohnya, Ibu, kayak pestisida dari pemanfaatan bawang putih. Bener banget, Bu. Jadi ini tuh salah satu cara yang sederhana tapi efektif gitu. Tidak perlu untuk mengeluarkan biaya yang mahal-mahal. Gampang banget ya ternyata. Ini bukan cuma pelatihan sih, ini perlawanan diam-diam. Ternyata kita nggak butuh pihak luar. Kita bisa mengatasi masalah ini dengan sendiri. Setelah mendapatkan keberhasilan di warga, mereka mengundang Pak Salman selaku kepala desa untuk memutuskan kebijakan terbaru. Assalamualaikum. Oke, makasih. Bapak, Ibu, di sini saya bukannya menjatuhkan, tapi ini memang kenyataan yang ada di desa ini. Saya ingin menunjukkan cuplikan video sabotase sawah yang terjadi di desa ini, lalu ada pelatihan dan masalah-masalah petani yang ada di desa ini. Baik, saya paham masalah kalian. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk membentuk tim baru untuk menangani permasalahan pada sawah-sawah kita. Dan nantinya untuk yang kelompok tani akan saya hapuskan persyaratan sekiranya mau membagi dari kalian semua. Terima kasih semuanya. Kalau bukan karena kerja sama kalian, mungkin kami masih di tempat yang sama. Baik, intinya kami sangat berterima kasih atas bantuan yang dilakukan, atas solusi-solusi yang diberikan untuk petani-petani ini agar terus bertahan dan juga tetap maju untuk kedepannya. Terima kasih. Musim nggak selalu ramah dan cuaca nggak selalu bersahabat. Tapi kalau kita berhenti saling curiga, saling bantu, mungkin kita bisa mengubah segalanya sedikit demi sedikit. Harapan itu nggak datang begitu aja. Harapan itu ditanam bareng-bareng. Yang ada di desa ini banyak petani yang sudah maaf. Iya. Juga ya. Kenapa Firna ketawa ya? Apalagi itu banyak yang nggak suka, Bu. Totalitas. Bisa memberikan aja. Berkat kerja sama kalian,